Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Halo kawan Susi, salam hangat dari Indonesia Tengah, tepatnya di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pagi ini saya dan keluarga mengawali hari dengan kegiatan snorkeling di Pink Beach 2, Lombok Timur. Lihat kawan Susi, wow, keindahan bawah laut di sini cukup memanjakan mata. Setelah puas snorkeling, saya ajak kawan Susi menuju Senggigi di Lombok Tengah. Di sana sudah ada Kiki yang sudah menunggu saya. Yuk, ikutin terus. Di episode kali ini, saya dan Kiki akan mengajak kawan Susi untuk melihat proses budidaya mutiara. Berada di Lombok tak lengkap rasanya jika kita tidak mencoba membuat kain tenun. Saya akan diajarkan membuat kain tenun dengan alat tradisional bernama batang jajak. Saya juga akan berkunjung ke Gili Meno untuk cek ombak kondisi pariwisata di tengah pandemi dan melihat pembangunan sirkuit MotoGP di Mandalika yang akan menjadi sirkuit pertama dengan konsep street circuit. Kawan Susi sudah tidak sabar kan melihat perjalanan saya dan Kiki di Pulau Lombok? Yuk kita cek ombak. Kawan Susi, kita bertemu lagi hari ini di Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Yeay. Senangnya lo, libur berapa episode? Iya, Gua kerja sendirian. Tapi kan sekarang langsung ke Lombok. Nah, Ki, kita kan kali ini di Lombok. Yes, kita lagi di Lombok. Pulau Senggigi di belakang kita. Kita mau eksplor Lombok dari mulai budidaya mutiaranya. Kita eksplor kain tenun Lombok. Oke, siap. Yang juga dikenal. Kemudian motor GP. Motor GP. Yang ini lagi dibangun sirkuitnya ya, Bu? Ya. Kita ke sana, Bu. Guys, siapa tahu ada Valentino Rossi, guys. Siapa tahu kita bisa coba dulu sirkuitnya sebelum dicoba sama pembalap beneran. Iya, betul. Saya udah nggak sabar. Bentar. Bu, itu apaan, Bu? Kapal besar. Itu kapal asing bukan, Bu? Kelihatannya buatan asing kelihatannya. Kita lihat yuk. Guys, apakah ini kesempatan untuk kita menenggelamkan kapal? Bu, ayo kita sidak, Bu. Maunya tenggelamin, tapi gue udah nggak boleh. Gue udah bukan menteri lagi. Oh, bukan ya? Siapa tahu masih boleh. Ayo kita pura-pura aja, Bu. Kita lihat surat-suratnya, Bu. Ayo kita ke sana yuk. Naik apa nih? Bang! Bisa ke sana, Bang? Oke, bisa naik itu, Bu. Kawan Susi, saya dan Kiki menduga ada kapal asing besar yang sedang berlabuh di area kapal nelayan. Nggak bisa dong. Saya dan Kiki akan cek ombak ke kapal tersebut. Kalau kapal itu bermasalah, saya akan tenggelamkan. Kembali lagi. Kawan Susi, kita akhirnya naik nih ke kapal besar yang tadi kita lihat dari sana. Mau lihat? Kalau lihat ada pipa-pipanya ini kayak kapal ikan hidup atau kapal untuk muat barang-barang hidup. Nah, kita lihat aja. Hey, why are you hiding? Good afternoon, sir. Excuse me. Who are you? What are you doing in my country? Oh my God, how can you do that? Ngomong apa? Tuh, bule kampung mana ngerti bahasa Inggris lo. Saya udah pakai bahasa Inggris, kenapa pakai bahasa Indonesia? Dia mah bahasa Jawa juga ngerti kali. Piye kabare? Ya, baik-baik. Mister siapa? Maaf. Saya Namanya Francisco Bruno. Coba ingat yang ngadunya apa saja biar Kiki tahu nih ceritain. Coba. Ya, dulu pertama izin kapal ini memang, tapi sudah beres karena dulu ini untuk budidaya. Pak, ini untuk transportasi kerang mutiara khusus. Ini ada 10 bak. Jadi makanya kapal ini dapat izin. Karena Kita untuk budidaya tujuannya. Itu ini tangki ini ada Itu tuh pompa air isinya keluar air. terus.
air asin buat bawa mutiara hidup. Berarti Bisa bawa yang beginian hidup sampai hidup. Jakarta. yang ada saya nggak? mati, Bu, Berapa sampai situ, hari? Bu. Hidup nggak bisa, tapi nggak apa-apa kan? Jangan dong, Pak. Saya masih pengen hidup, Pak Ceko. Nggak, Pak Kan Ceko. ini air laut. Ada oksigennya tuh, lihat nih. Ini ada 10 bak. pipa oksigen. Bu, itu buat kerang, Bu. Kan saya manusia bukan kerang, Ibu. Pak Ceko, saya mau tahu dong bagaimana cara pembuatan mutiara. Siapa tahu saya juga bisa jadi pengusaha. Cara budidayakan Iya. mutiara gitu loh, sampai dari awal sampai Ya. gede gitu loh. Bisa Ayo. jelasin. Nanti saya kasih tunjuk semua proses. Ya, Wih. ada Dari hatchery. awal sampai panen. Ada hatchery-nya nggak? Ada Ada. hatchery. Tuh, Kita kan bisa. kawinkan siput, Ya. sampai pembesaran, sampai suntik. Siput suntik. itu kerangnya itu loh maksudnya. Iya, iya. Siput, orang sini bilang siput. Ya. Nah, kerangnya mutiara sampai panen. Ya. Mau lihat? Mau. Jadi kawan Susi, kita akan lihat hatchery, akan lihat penanaman mutiara di lautnya, dan tetap di Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Nah, kawan Susi, kita di jalan mau menuju ke mutiara, tempat budidaya mutiara. Oh, itu tuh ya, Bu. Nah, ya. Pak Itu yang- Ceko, kita antar Pak Ceko, ayo. Kemana? Kita ke jalur tempat di mana kita cuci setiap bulan. Kita harus cuci kerangnya mutiara itu. Kalau tidak, hasilnya kurang bagus. Ya, tuh lihat tuh. Ini apa nih, kebetulan bola-bola? Sedang bersih-bersih. Bersih-bersih, tapi ini kerangnya yang belum siap operasi, yang lebih kecil. Nah, ini Wah, itu kerang masih bayi. kerang masih bayi, belum Dikasih nukles ya? belum. Ibu, ini Ya. umurnya ini 2 tahun. 2 tahun. Dua Setiap tahun. bulan dibersihkan. Ini dari hatchery, Oh, turun ke laut, iya. menjadi tumbuh Berapa besar. bulan? 2 tahun? Ini 2 tahun. Ini kantong karena ini ada predator, ada kadang kura-kura oke. suka makan. Oke. Makanya dikantongin satu-satu. Ya, Dibuat dikasih ceria. waring. Ini udah cukup kayaknya ya, Pak. Ya, Saya langsung pengen lihat yang proses di labnya ya, yang Ayo, sudah jadi ayo ada kita lihat. mutiaranya. Oke. Nah, kawan Susi, kita sudah sampai di hatchery milik PT Autore. Yap. Pak. Oke. Kita di dalam hatchery. Ya. Ini tempat kita kawinkan siput, kerangnya. Kerang ya, Pak? Kerangnya. Jadi ini meja untuk kawinkan itu. Bagaimana caranya? KUA-nya. Nah, oh untuk iya kerang gitu loh. benar. Pak Ceko penghulunya nih ceritanya. Iya, nanti suratnya keluar dari saya. Gimana Pak prosesnya? Jadi begini, kita ada stok di laut, stok induk. Oke. Yang kita sudah tahu, mungkin sudah pernah menghasilkan mutiara yang bagus ya. Jadi kerangnya mutiara ini bisa jantan, bisa betina. Sesudah kita tahu yang mana betina, yang mana Jantan. jantan, kita masukin di air dingin. Air dingin ini akan dingin. Simulasinya musim kawin di laut itu. Ya. Ya, itu Jadi simulasi. dibikin terangsang untuk kawin. Ini menarik. Kenapa kita streskan siput itu kan? Siput atau kerang ini pikir itu karena stres, mungkin ini terakhir kali bisa kawin kan. Jadi memang insting untuk kawin. Jadi sperma keluar, begitu sperma keluar kita masukin Masukkan. betina. Terus di sini nanti kita kumpulkan telur yang sudah jadi dengan waring, kita buka kerangnya ini, kerannya, keluar telurnya dapat. air dengan telur kita kumpulkan di sini Dari satu kerang berapa telur itu? jutaan. Jutaan. telur. Jadi dalam 24 jam jadi larva. Nah, ini larva Larvanya ditaruh di bak-bak ini. Ini 5 ton air, berarti mungkin kita di sini mungkin 20 juta larva bisa masuk di sini awalnya. Sekarang kita mau lihat larvanya di mana? Larvanya yang di lain? sini. Ayo kita lihat larvanya. Oke, kawan Susi memang luar biasa kehidupan mutiara ini. Dikawinkan di meja, kemudian menjadi telur, telurnya akan dijadikan larva di dalam bak ini. Dan ditempelkan di waring seperti ini. Secara alami dia akan Secara nempel. alami dia akan nempel, mencari pegangan. Tadi saya bilang sama Kiki, daripada beli mahal, Saya taruh ambil di satu. rambut biar jadi lisa. Telur kutu, tapi keluarnya mutiara.
Nah, di sini kita lihat ada 3 tabung. Tabung ini tabung Untuk tabung ya untuk tekanan tinggi supaya bisa sterilisasi air laut untuk membudidayakan plankton makanannya. Nah, jadi budidaya mutiara juga harus membudidayakan plankton karena kalau tidak larvanya tidak makan. SpongeBob ada apa Patrick dalam? SpongeBob nanti mudah-mudahan ada ketemu. Biasa ketemu. Jadi kita lihat planktonnya ya. Ayo. Let's go. Di sini kita masuk di ruang plankton ya. Ruang membudidaya plankton. Budidaya plankton untuk kasih makan larvanya mutiara. Betul. Tapi ini banyak sekali botolnya dan beragam warna. Apa saja yang ada di sini, Pak Ceko? Jadi ini kita ada 6 macam plankton Ya. dan kita kasih makan kerangnya yang tadi di bak itu Ya. 3 kali sehari dengan rumus-rumus dengan campur Formula gitu kayak baby gitu. Betul. Ini namanya inokulasi. Kita sekarang ada di ruangan mikroskop yang ada mikroskopnya untuk melihat Perkembangan daripada larva Sarang, tadi. Nah, ini Betul. yang ini sudah berapa hari seperti Ini umurnya 33 hari dan 33 berapa hari. mikron? Berapa besarnya? Rata-rata 800 mikron. 800 mikron. 800 mikron. Hampir 1 mili. Hampir. 1 milimeter. Dan itu kelihatan makanannya yang coklat-coklat itu makanan plankton yang tadi. Ya. Wow, Dan amazing. kelihatan juga ini apa namanya yang cahaya-cahaya itu yang di dalam. Kelihatan titik sama agak gede. Nah, Pak Ceko jelasin ini berapa bulan dan berapa bulan. Oke. Itu tadi lihat larva itu atau kerangnya sudah nempel kan? Ya. Nah ini sudah setelah 1 bulan tumbuh di laut. Ini sekitar umur 2 bulan lah. Ya. Lihat kecil-kecil itu. Jadi ini kita kurangi kepadatan. Kita masuk di ini 3-4 bulan. 3-4 bulan. Terus yang ini? Ini 4 sampai 6 bulan. Ini 4 sampai 6 bulan. Ukuran begini. Nah, Oke, kita sering kurangi kepadatan. kepadatan kurangi lagi. Berapa bulan ini? Ini berapa? Ini sekitar 1 tahun. 9, hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Yang ini 1,5 sampai 1,5. ini 2 tahun. Yang ini 2 tahun. Ya tadi Nah, terus dibersihkan ya kalau Pak? 2 tahun katanya tadi disuntik ya? 2 tahun siap disuntik, biasa rata-rata. Untuk nukleus, oke. Lalu kemudian dipanennya berapa tahun lagi? 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Jadi 4 usia 4 tahun baru siap dipanen. Kalau ini Pak, ini sudah Bisa siap lihat panen? yang dipanen nggak? Wow, kita akan operasi guys. Ya. Nanti kita lihat. Oke, yuk kita lihat dua-duanya yuk. Kawan Susi, hari ini kita berkesempatan melihat proses pengambilan mutiara langsung dari kerangnya. Pasti pada penasaran kan? Jadi tetap di Susi CO, Mbak. Kita beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo guys, kita semuanya berdoa. Ya, Oh, itu apa yang bergerak? Udang. Oh, ada udang di dalam. ada udang. Nah, kawan Susi, sekarang saatnya kita melihat proses pengambilan mutiara dari kerangnya langsung. Wow. Oh ya, tidak semua kerang menghasilkan mutiara yang sempurna loh. Kawan Susi, ini adalah mutiara yang tadi sudah diganjel nih sama Bapak. Ini kerang ini jadi saibo namanya ya. Kita akan belah ini, Ya. kita ambil bibirnya istilah untuk umpan ya. Untuk dalam umpan, tanda kutip. jadi satu ini dibunuh untuk 20 kali suntik. 20 kali suntik. 20 ekor. Nanti kita masukin nukleus kecil, Nukleusnya kecil. tapi harus ditemanin dengan Dari yang dengan didonorkan satu tadi ya? pieces dari bibir ini yang memproduksi bagian yang bercahaya itu. Ya. Oke, kita lihat ya. Ya, Ya. coba. Oh. Ini tadi ini ingsannya. Kita harus ambil satu pieces dari ini. Jangan kita ambil yang luar karena yang luar memproduksi yang coklat. Ya. Kita mau bagian yang dalam, oke? Ya, Kita oke. lihat. Bapak ini namanya Dokter Mutiara. Dokter Mutiara. Nanang mutiara. Wow. Dimasukin nukleusnya guys. Nukleusnya
taruh dulu. Oke, kemudian Baru Ditempel. sekarang didorong ini sangat penting. Ya. Kalau nggak pakai ini tidak jadi lapisan mutiara. Sekarang kita lihat yang sudah ada mutiara. sudah ada mutiara setelah 2 tahun. Oke. Hasilnya bagaimana? Ini sudah ada mutiaranya ya? Mudah-mudahan ada. Kalau kita beruntung, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo guys, kita semuanya berdoa. Ya, Oh, itu apa yang bergerak? Udang. Oh, ada udang di dalam. ada udang di nah balik. ini udang makan Iya. plankton makanan yang Oh, kerangnya sendiri oke. tidak mau. Oh, tapi udang nggak mau kerang nggak mau makan udang. Nggak. Oh. Mutiara untuk Susi, Cek Ombak, Coba. dan Kiki. Ya. Wow. Coba lihat. Wow. Wow, itu kena cahaya lampu langsung mengkilap deh. You see? Wow. Ibu pegang yang pertama. Wow. Tidak kalah sama yang sudah jadi sinarnya Bu, tuh. saya boleh pegang nggak, Bu? Siapa tahu nanti bisa beli, Bu. Wow. Ini ukuran awal. Ini ukuran awal, nukleusnya menjadi seperti ini. Jadi tebal lapisannya Luar mutiara biasa ya. Ini guys, ini. dan bulat. Ya. Ayo guys, kita kabur. Nah, kita mau lihat di showroomnya Oh, ya. yang Ayo. udah jadi. Yang udah jadi ya. yo. Nah, kawan Susi, kita di tokonya Autore Ya. World Lombok. Ini- Tuh, ini ya ampun. cobain, sini coba. Ayo. Pak Ceko, saya cobain. Saya kalau misalnya pakai mutiara, saya botakin rambut, Bu. Biar orang lihat saya pakai mutiara gitu tuh. Ih, jalannya gini. Nah. Jadi nggak bagus kayak mama-mama kayak gitu. Setelah melihat proses panjang budidaya mutiara, sekarang saya penasaran nih bagaimana budidaya mutiara bisa ada di Lombok dan apakah cukup memberdayakan masyarakat lokal? Yuk kita berbincang dengan Francesco. Kawan Susi, kita masuk ke segmen Seruput kopi. Semakin diseruput, semakin happy. Happy. Nah, Pak Ceko, terangin dulu nih tentang outdoor produk ini yang sekarang udah jadi ini seperti apa. Oke. Saya mau jelaskan kenapa satu kalung mutiara bisa sangat mahal. Ya. Dan apalagi seperti ini karena untuk buat kalung panjang dan sempurna seperti ini perlu mungkin 4 atau 5 kali panen, bisa 2 tahun, 3 tahun untuk buat satu kalung dengan kualitas seperti ini. Iya. Kita harus cari bentuk, warna, permukaan, cahaya, dan ukuran. Dari 5 hal itu kita harus seleksi Menentukan harga. menentukan harga dan Paling bulat, paling mahal paling ya mahal. kalau tidak salah. Betul sekali. Nah, kalau ditaksir kira-kira ini Kalau satu ini 17 berapa ini? mili begini, satu biji berapa? Iya. Ini bisa lebih dari 100 juta. Pak Ceko, nih kita kan tadi ngobrol tentang kualitas mutiara Ya. tentang ini. Situ jauh-jauh, Autore perusahaan Australia. Ya. Jauh-jauh ke sini ke Lombok, ke Raja Ampat, ke Jawa Timur untuk bekerja begini. Ini Iya. ceritanya bagaimana? Untuk pertama bagaimana saya bisa bekerja di Mutiara sudah 23 tahun di Lombok dan Sumbawa. Itu saya hanya iseng-iseng jalan-jalan di waktu saya baru selesai kuliah mau jadi diver, penyelam. Oke. Penyelam saja, ya. Nah, kebetulan saya ketemu orang lewat lewat hubungan dari teman-teman dan ibu saya untuk di Australia. Saya telepon, pura-pura saya jadi sepupunya dia karena saya tahu dia di dunia mutiara di Australia. Oke. Nah, saya telepon dia tapi dia tidak tandai saya, tapi saya pura-pura pokoknya ibu saya kenal sama Mr. Autore ini. Akhirnya dia ya udah dia suruh saya ke kantornya dan dia tawarin setelah berapa kali ketemu untuk jadi buka mutiara di Lombok, belajar. Oke, saya setuju, saya datang ke sini dengan orang Australia ini disuruh kerja dengan aneh-aneh. Dia suruh saya jalan di ada banyak kerang-kerang mutiara yang kotor sekali dari laut, yang ada rumput yang gatal sekali. Karyawan senior melonco karyawan baru gitu Itu ya. pelatih mental sebenarnya Iya, kan. tapi
pelatih ini. Terus akhirnya saya loncat ke air karena saya pikir air bisa justru Ternyata malah tambah tambah. gatal karena airnya masih hangat di sini di laut ini. Nah itu mulai dari situ. Setelah besoknya sama orang ini yang harus training saya, bawa koper masuk di mobil, dia pergi, saya mau kemana? Jadi saya sendiri di Pulau Sumbawa, di daerah terpencil, tidak ada orang bisa bahasa Inggris. Saya dengan kamus kecil, Makanya bahasa Indonesianya ya terpaksa dengan orang Sumbawa kan, mau nggak mau. ya, terus ada waktu itu saya mau telepon untuk bilang sama Mr. Rosario Autore itu, maaf tapi saya tidak betah di sini. Begitu saya mau telepon, putus, habis pulsa. Iya, $5. Nggak bisa saya telepon. Jadi akhirnya ya saya 23 tahun kemudian di Iya, sini. dapat orang Indonesia, dapat gadis 2 anaknya sekarang udah gadis. Tiga. Oh 3 lupa Tiga. saya. Cerita dong tentang memberdayakan masyarakat sini. Jadi Mutiara itu bagus di Indonesia. Kenapa? Bisa kita buka lokasi di daerah terpencil di mana tidak ada perusahaan, tidak ada pekerjaan yang formal ya. Jadi kita bisa memberdayakan masyarakat setempat yang mungkin skillnya kurang. Tapi karena kita akan ajar untuk cuci kerang mutiara seperti tadi kita lihat. Jadi memang kita hampir 90% dari karyawan kita dari Warga setempat ya? Warga setempat dari kampung-kampung yang sekitar. Nama saya Lalu Wisnu Pradipta. Saya terlahir di Lombok Timur. Saya merantau ke Lombok Barat, ke wilayah Segigi di daerah Batu Layar. Di situ saya mencoba membuat usaha kecil-kecilan yaitu kerajinan kulit kerang mutiara pada waktu itu. Nah dari sanalah saya mengenal beberapa perusahaan seperti PT Autore karena melihat kegiatan-kegiatan saya yang seorang difabel tapi mampu mandiri dalam hal ini membuat usaha sendiri secara pribadi. Hal inilah yang dilihat oleh teman-teman kita yang difabel gitu. Jadi teman-teman difabel yang di Lombok Timur menginginkan saya kembali lagi ke Lombok Timur pada waktu itu untuk membina mereka. Jadi disitulah saya mulai mendirikan Lombok Independent Disabilitas Indonesia atau kita singkat LIDI Foundation. Nah melalui yayasan inilah kita mulai menggagas bagaimana caranya kita membantu saudara-saudara kita untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi mereka. Tapi kita mulai dari hal-hal yang dasar, yaitu bagaimana cara kita merubah pola pikir teman-teman. Nah untuk dalam kegiatan-kegiatan ini kami dibantu oleh Bapak kami, Mr. Ceko dari PT Autore untuk mengelola dana CSR beliau. Tetapi kita tidak terpaku dengan dana yang dari beliau. Jadi kita berusaha dulu. Nah, dana yang dari beliau ini hanya kita minta di saat kita memang benar butuh, sudah nggak mendapatkan dana dari kegiatan-kegiatan kami yang lain. Jadi kami tidak ingin memberatkan donatur di sini. Nah, itulah bentuk kerjasama kami. Tetapi kita tetap berjalan sesuai program yang kami rancang bersama beliau, Pak Ceko, yaitu jelajah sosial. Seperti pembagian beras, sembako terhadap lansia, dan kita fokus kepada teman-teman difabel. Kawan Susi, kita kembali di Susi Cek Ombak, segmen Dapur Susi. Nah, di sini di depan saya daging kerang mutiara, ada lemon, ini ada sayuran yang sudah dipanggang dan saus gula aren. Gula arennya Lombok juga terkenal loh. Iya, Bu. Pak Kecilin Ceko ya? ini jadi tinggal taruh-taruh aja Taruh ya. Oke. Nggak usah terlalu matang kan? Oke. Ini kerang mutiara kalau kita makan di perut kita nanti bisa ada mutiaranya, Pak. Mudah-mudahan dapat ya. Oh. 1 dalam 1000. Wah ini enak. Belum pernah coba kan? Belum. Ini yang dimasak daging kerang yang produktif atau yang tidak, Pak Ceko? Yang menghasilkan mutiara atau tidak? Yang masih apa? Yang menghasilkan ini mutiara. yang sudah tidak produktif lagi. Tidak produktif, jadi dimakan. Makanya manusia pun harus produktif. Supaya nggak Kalau tidak dimakan. produktif, dimakan.
Dipanggang Segala. aja ya. Mahal nggak sih Pak? Per kilonya dijual per Oh, kilo ini atau? bisa di Australia bisa lebih $200 per kilo. Saya selama 26 tahun hidup, ibu saya nggak pernah masak kerang mutiara. Iya. Kerang hijau aja tiap Ibu hari. saya juga nggak pernah kok. Oh iya, ibu kita sama ya. Dan kita saudara. Apakah sudah ada kuliner kerang mutiara di Indonesia? Iya. Tidak, kita pernah coba di sini. Kaget. Tapi belum pernah lihat di tempat lain. Tadi ada otot di kerangnya yang Iya. suka untuk Iya, buka iya, tutupnya. iya. Ini bagian otot. Proteinnya kan tinggi Oh, atau tinggi apa? proteinnya. Oh, Sudah matang kelihatannya ya. sudah matang. Oke. Terus dicocol ya Bu ya? Iya, dicocolin aja. Nah, kita rame-rame aja makannya ya. Ayo. Itu lemonnya berfungsi untuk Kalau mau suka lemon ya Suka di lemon. ini ya biar bisa segar ya. langsung saja. Terus pakai ini ya juga. Nah, coba pakai lemon. Oke, kita akan cobain rasanya kerang mutiara ini Coba. guys. Ya, yuk. Asli Ibu dari pernah Lombok. coba? Belum pernah. Belum, baru kali ini makan. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Itu coba, ini tuh enak banget. Rasa kerangnya tuh kerang banget. Rasanya kayak apa? Hmm. Antara Enak. Itu enak banget. saya pikir antara lobster dan scallop. Ya, kawan Susi, kerang mutiara. Semuanya berguna. Ya. Dari dagingnya, dari nektarnya, semuanya. Indonesia kaya, laut Indonesia juga luar biasa. Namun, PR bagi kita semua untuk memanfaatkannya dengan baik, bijaksana, dan tetap produktif. Menjaga kelestarian laut dan kebersihannya, itu juga salah satu yang membuat mutiara kita hebat. Nah, kita selesai dengan tadi melihat proses budidaya mutiara semua dari ujung sampai ujung. Sampai makan kerang mutiara. Dan besok pagi Kita mau kemana Bu? akan menuju ke wilayah pengrajin tenun Lombok. Wih, tenun khas Lombok guys. Jadi, Tapi oke guys, jangan kemana-mana. jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Nah yang ini Bu, coba di Bu. Kawan Susi, sekarang saya akan bertemu dengan pengrajin kain tenun dan mencoba membuat kain tenun dengan alat tradisionalnya. So, jangan kemana-mana. Mohon maaf, Terlalu biasa keras. nenggelamin kapal jadi. Dari Teluk Nara Lombok Utara, kita bergeser ke Pantai Tanjung Andi Lombok Tengah. Saya akan mencoba membuat kain tenun dengan alat tradisional bernama batang gajah. Sambil ditemani pemandangan cantik Pantai Tanjung An. So, ikuti terus. Ya, kita lihat tenun Lombok, Desa Sukarare. Sukarare. Kita pengen tahu Oke. informasi apa di balik kecantikan kain tenun ya Bu. Oke. Halo. Dengan kakak siapa Kak? Ita. Kak Ita. Dengan- Kalau misalnya ibu siapa Ibu? Ibu Oh, Yanti. Dengan Ibu. Saya sebelum ketemu ibu ini ada belajar tentang tenun. Katanya tenun di Lombok ini sangat penting. Kenapa begitu penting? Iya. Ya, Terutama karena untuk perempuan. ya biar tradisi kita tidak punah gitu. Oh iya, Ini kan betul. udah dari Oke. keturunan nenek moyang kita. Oke. Ya. Tradisi tidak punah, terus katanya juga sebagai prasyarat kalau mau nikah. Iya, benar. Ya, kalau belum bisa nenun kita nggak dikasih nikah. Bukannya nggak boleh, tapi nggak dikasih dulu. Oh. Ya. Untuk Sama saya- orang tua. Heeh. Kenapa begitu? Ya karena kita kalau yang laki-laki kita kan pergi ke sawah. Jadi yang perempuan itu Wajib menenun. Wajib menenun. Oke. untuk menghitung membantu suami. Iya. Satu kain tenun ini satu motif bisa berapa bulan? Tergantung dari bambunya yang di sini. Semakin banyak bambu di sini, motifnya semakin sulit dan Bambu ini prosesnya warna semakin kan, lama. jadi setiap urutan ini satu warna. Ya, Oh ini penentuan motif. Semakin Ya. banyak bambu, semakin sulit motif, semakin Ya. lama juga pembuatan. Oke.
Berarti ini juga kreativitas, imajinasi juga diperlukan dan Ya. ketelatenan ya. Ya. Motif itu digambar dulu Nah, di kertas. langsung dari imajinasi kayak sambil menghayal. Nah, di Lombok ini masih banyak yang menenun tidak atau makin berkurang? Kalau di Desa Sukarare itu masing-masing rumah punya tenun alat tenun Masih, seperti dan ini. mereka masih produksi. Ya. Tapi manual ya alatnya, belum ada mesin. manual. Naki, ini Nah, di sini- satu hal itu kita penting ini pemirsa, kawan Susi. Kita ini harus menjaga budaya handicraft seperti Yes. ini karena ini adalah ya satu kebudayaan yang luar biasa yang mestinya generasi ke generasi harus bisa melihat ini. Jadi disinilah peran pemerintah dalam menjaga keberadaan mereka terus-menerus ada dan bisa berkarya dengan tentunya mengapresiasi barang ciptaan karya-karyanya ini, tenunannya ini. Saya tertarik sama ini Bu. Ya dua itu yang ini, bagus Bu. sekali ya, itu yang kuning warnanya sama ini nih. Bentar, saya mau tanya, saya tuh tertarik sekali dia Yang tadi. kuning satu lagi tuh. Iya. Nah bagus, aku suka tuh. Nah, boleh nggak Kak Ita, Nah. Ibu Yanti? Kak Ita sebelum ini berhenti sebentar ya, Ya, bisa ya. kasih tunjuk. Kalau ini apa? Ini motif apa Ini namanya? nama motifnya motif Subhanallah. Subhanallah. Kok mirip-mirip Subhanallah gitu? Iya. Ya, saking lama prosesnya, jadi orang tua kami dulu mengasih motif Subhanallah. Subhanallah dari kata. Dari asal kata Subhanallah. Ini berapa bulan Tapi ini memangnya rumit selesai? sekali ya. Yang ini 2 bulan. Pakainya seperti kain biasa atau Permisi ya, bagaimana? saya turun dulu ya. Boleh. Ya. Nanti setelah itu saya juga mau coba ajarin ya, ya, bentar sebentar ya. saya ajarin nanti. Ih, cantik sekali Bu. Cara memakainya kita juga punya tradisi. Oh, ada tekniknya ya, Ya. ada ini ya. Permisi. Oh ininya di Ya. birunya di dalam, kalau orang Jawa birunya di luar. Oh iya, aku mau dong Kak Ita, Oh boleh? ya. Nah saya nanti mau belajar tenun, aku mulai duduk ya. Ibu bisa nggak pakai ini? Jadi, Wah harus yang ada langsing syarat- perutnya, kawan Susi. Kalau ndak langsing ndak bisa nih jadi penenun. Makanya perut warga desa Sukarana nggak ada yang buncit kayak saya Bu. Dan kita selalu pakai ikat pinggang. Iya. Oh. Kok mau langsing perut ini diikat nanti. Oh iya. Stres lo, nggak usah ke salon kayak begini. Si Kak Ita jelasin Ya, Kak Ita. dari sini aja ya. Oh gini. Lembek tapi Keras. keras. Lembek tapi keras gini. Lembek tapi keras. kayak gini. orang Padang aja tak kurung tapi di luar. Bagaimana ini lembek tapi keras. Set gini. Kayak gini. Nah, kayak gini. Mohon maaf, Terlalu biasa keras. nenggelamin kapal jadi aduh. sorry. 3. Gitu. Gini. Permisi ya. Masih terlalu keras Gini, tuh. biar lembek tapi keras. Gitu kan? Oh 3 kali. Nah, 2. tekniknya udah Baru ketemu 2. kan? 2, 3. Gitu, oke. Terus ini Sekarang kita ambil motifnya yang ini. yang ini yang putih. Nah, Oke. ini nggak usah dipegang. Ini dikeluarin. Oh, ini dikeluarin dulu. Sini Bu. Oh, Soki. Nah, fungsi yang ini nggak usah ke bawah. Oh, Jadinya menusuk. oke. Kalau di Lombok ini senjatanya perempuan. Oh iya Ya, kalau benar. suami Kalau- macam-macam. Ya, Bu katanya kalau kena ini nggak ada obatnya Bu. ya karena ini udah disumpah sama nenek moyang kita. Oh, Jadinya walaupun mau dokter Jepang, mau dokter Belanda, nggak mungkin bisa nyembuhin kalau udah kena ini. Oh iya. Ya. Lalu Nah, gimana? masukin ya, Bu. Nah, ini pegangnya. Masukin Oke. ke yang ini. Pelan-pelan. Udah Nggak usah disumpah guys. udah tadi. pukul kayak tadi. Oh, dipukul. Ya. Lembut tapi Ya udah, sekarang majuin yang ini. Oke. Nah, masukin motif. luar biasa ya. Bisa nih, tuh. Oh, Posisi tangannya seperti ini. oke. Dorong. Hop. Nggak usah terlalu. Taruh di sini. Yang ini dilepas, satu yang dipegang. Nah, kayak gini. Ih, ibu bisa loh, ibu loh. Bu Ita, terima kasih sudah berbagi cerita, berbagi ilmu, dan satu pengalaman luar biasa. Nah, kawan Susi, jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak, ke laut saja. Kawan Susi,
Membuat kain tenun butuh kesabaran dan ekstra teliti. Salut untuk para pengrajin kain tenun. Yang di dalam. Penasaran keseruannya? Ikuti terus Susi Cek Ombak Explore Lombok. Kawan Susi, saat kapal sudah mendekat ke Gili Meno, hati saya terenyuh dan seketika mata saya kosong melihat senyap bisunya pariwisata Gili Meno. Tidak ada satupun turis yang berkunjung di sana. Tidak ada aktivitas perdagangan. Efek pandemi COVID-19 memang luar biasa. Meluluh lantakkan segala sektor. Semoga pemerintah dan kita semua bisa membantu mereka untuk menghidupkan kembali ini pariwisata. Tentu dengan ya banyak protokol kesehatan. Setelah puas menikmati Gili Meno, akhirnya saya akan menemui Kiki di Mandalika, Lombok Tengah. Yuk kita samperin Kiki. 17 tikungan. Oh iya, katanya 9 tikungan ke kanan sama 8 tikungan ke kiri, Bu. Tikungan kan pasti antara kanan dan kiri, nggak ada atas dan bawah. Nah, oke, di belakang kita laut, lagun, sirkuit sedang dibangun. Iya, betul sekali, Ibu. Sirkuit motor GP. Yes. Katanya panjangnya sirkuit ini 4,31 km. Terus dia akan ada 17 tikungan. Oh iya, katanya 9 tikungan ke kanan sama 8 tikungan ke kiri, Bu. Ya, tikungan kan pasti antara kanan dan kiri, nggak ada atas dan bawah. Halo, mah bukan roller coaster, Ki. Terus juga kapasitasnya 50.000. Oh, 50.000 penonton. Kemudian sirkuitnya ini dibikin bukan cuma sirkuit doang. Bukan cuma untuk MotoGP aja ya, Bu? Ya, kalau kayak gitu kan ya agak mubazir Iya, betul, gitu betul, karena loh. musiman. Jadi katanya bisa dipakai untuk jalan masyarakat, menghubungkan. Bisa buat maraton. Jadi pada saat tidak dipakai motor GP, dia bisa dibuka untuk public access. Gitu. Oh, kayak festival, maraton. Kayaknya saya punya rencana nikah di sini. Jadi, enak, Bu. Di sini kalau nanti rame, UMKM yang ada di Lombok bisa masuk menjual Iya, betul. handicraft dan kerajinan mereka. Jadi UMKM-nya bisa ditampung di sini. Kemudian pasti membantu banyak tenaga kerja. Luar Jadi biasa dari kawan Lombok. Susi, kalau kita lihat di kanan laut, Ya. di kiri laut, depan bukit, Yes. belakang sirkuit dan lagun. Saya berharap itu bakau akan dipertahankan supaya tetap menjaga nursery daripada lagun itu sendiri, dan bakau itu menyerap karbon. Jadi nanti suhu di sini tetap terjaga, tidak bertambah panas. Kalau bakau ditebang, suhunya akan naik. Oh, gitu. tadi sini tuh panas tapi adem ya, Bu? Nggak panas banget karena Ya, mungkin ada... anginnya silir karena Iya. dari selatan kan, kalau tidak salah ini. Ini tuh apa namanya, lokasi yang pas ya, Bu, menurut Kiki, karena orang bisa datang nonton MotoGP juga bisa berwisata gitu, liburan. Lombok, gitu ya. ya, cuma memang kendala Lombok adalah satu lokasi destination dengan lain agak jauh. Ya, betul. Jadi pemerintah harus betul-betul bangun jalan yang bagus untuk menghubungkan semua. Dan di sini rawan gempa bumi. Nah, itu, Bu. Jadi Gimana ya, Bu? konstruksi semua harus dipikirkan ukuran kekuatannya. Kalau tidak ya baru dibangun hancur. Kan kita lihat kemarin juga banyak sekali hancur. Iya. Kemarin kan kita dari Yang Gili bekas Meno. tsunami ya, Bu? Kok nggak datang? Ini- Selalu datang terlambat. Saya ngecek ini tadi, lokasi ini kan jauh naik ke atas gitu. Oh, ini bagus sekali nih buat proyek saya selanjutnya gitu. Ya, setelah 4 hari sudah selesai, kita mesti pulang. Ya. Sudah kita kemarin ke
Mutiara. budidaya mutiara, kemudian ke Kain tenun. Gili Meno Pulau, kemudian lihat kain tenun, sekarang sudah motor GP. Pasti ada lagi yang lain di Lombok, tapi untuk next Susi cek ombak. Kita berarti kesini lagi, Bu? Ya, cari tempat lain dulu sebelum balik kemari. Oke, siap. Kawan Susi, kawan laut, akhirnya kita harus pamitan. Yap. Tidak terasa 60 menit sudah. Jangan lupa di Metro TV setiap jam 8 malam. Hari Rabu. Susi cek ombak ke laut saja. That's kawan laut, negeriku Indonesia ini tidak hanya menyimpan kemajemukan dalam tradisi, tapi juga memiliki kekayaan hayati yang menggugah kita untuk terus mengagumi dan bangga. Berada di Lombok seperti merasakan secuil surga kecil. Tidak cukup bila hanya sekejap dalam menelusurinya. Berbagi dan mendengarkan cerita dari kearifan masyarakat pesisirnya, tak terlewatkan menjajal segala cita rasa kuliner yang begitu khas dan unik. Mutiara-mutiara berkilo dari kerang-kerang di lautan ini pun membuka sebuah pola pikir. Bagaimana terus membudidayakan karunia Tuhan yang tersembunyi ini? Mungkin kita bisa belajar dari sebuah jargon yang telah terpatri di sini. Berbunyi Lombok Sasak Mirah Adi, yang bermakna setiap dari kita hendaklah memiliki kelurusan hati. Niscaya permata kejayaan akan terus hidup abadi. Nah, kawan Susi, jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak. Kita akan jalan pergi. Jangan dipukul, jangan! Nanti gak ada obatnya. Kopi Lombok tuh agak beda ya, lebih jernih ya kopi Lombok. Lebih jernih. Iya. Lombok enak. Ya. Ayo kita arisan, Jeng. Jeng, ayo. Kamu nggak pernah arisan. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Saya ingin menyampaikan dulu ini, Dirgahayu Pemuda dan Pemudi Indonesia. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Metro TV, knowledge to elevate.